Pergi ke gunung untuk ambil durian dan pulangnya kehujanan. Guys, ini video lanjutan aku pas mau ke kebun ya guys. Biasanya kan aku kalau ke kebun ayah aku itu bisa langsung pakai Honda ya kan. Nah ini dia simpang masuknya, tapi kali ini kami nggak lewatin jalan biasa karena kata abang aku tempat parkiran Honda yang kemarin itu terjadi longsor guys, jadi nggak bisa parkir Honda di situ. Dan kata abang aku mereka naik ke gunung itu jalan kaki. Nah keretanya tadi udah diparkirkan ya. Ini kami melewati sungai pertama. Sungai di sini tuh masih keruh karena mungkin sering hujan. Nah ini adalah jalur biasa waktu aku zaman sekolah sering ke kebun. Sebelum ada jalur alternatif yang bisa dilalui sama roda 2 sampai ke kebun aku biasanya jalan kaki ke gunung dan itu melewati beberapa kali sungai. Dan ini adalah sungai yang kedua. Dulu tuh aku ngelewatin sampai 5 sungai loh guys. Cuma 2 sungai lagi itu udah nggak dilewatin ya guys. Kalau boleh dibilang sungai yang aku lewatin tadi itu adalah sungai yang keempat. Cuma sekarang karena 2 sungai udah nggak dilewatin lagi, jadi aku ngelewatin 2 sungai. Ini jalannya nggak ada perubahan apapun. Kalau lagi musim hujan pasti selalu kayak gini, becek, licin. Tapi aku malah kelupaan pakai sepatu gunung, padahal sepatu gunungnya itu udah ada dari tahun lalu kan. Jaga durian aku tuh udah punya sepatu gunung. Nah tadi kita ngelewatin sungai yang terakhir ya guys, karena jalur ini tuh udah jarang banget dilewatin, jadi tuh agak semak. Tapi akhirnya aku dan suami sampai juga ke kebunnya ayah aku. Di sini kita ditunjukin jalan sama adik aku tadi ya. Nah abang dan adik aku itu udah mulai jaga durian sejak 1 minggu pasca banjir kemarin. Walaupun harga durian saat ini tuh murah banget ya, tapi daripada tidak ada sama sekali ya kan, jadi abang aku dan adik aku tuh tetap jaga durian. Nah itu dia abang aku lagi bikin konten. Di sini banyak banget sisa-sisa durian pas pasca banjir kemarin yang nggak diambil, yang udah membusuk. Ya gimana mau ngambil durian ya kan, soalnya desa yang menuju ke kebun ayahku ini telah terjadi banjir, akses jalan putus, cuma sekarang udah bisa dilewati. Dan ini anak anjing yang dibeli sama abang aku ini tuh sebenarnya sepasang guys, cuma satu lagi mati karena kebun ini kan 1 minggu nggak dilihat ya, jadi nggak ada yang ngasih makan mereka. Yang hidup itu tinggal betinanya. Emang kalau betina lah ya kan, agak tahan banting dia. Nah di sini Pak Su langsung aja minum, untung aja lagi ada es. Asli pas jalan tadi ya aku tuh udah ngos-ngosan, bahkan sampai mau pingsan guys, karena ke kebun ayahku tuh harus nanjak. Kalian bisa lihat sendiri tuh aku sampai ngos-ngosan nafasnya. Nah kalau Pak Su langsung aja deh guys, setiba nyampe udah nafasnya udah agak legaan, langsung makan durian. Oh aku nggak mau kalah juga lah ya kan, langsung lah aku buka ini durian. Ini tuh durian favorit aku yang ada di kebun ayah. Nama duriannya itu si piramanuk guys. Tapi sayang banget piramanuknya itu udah mulai habis kata abang aku, jadi buahnya itu tinggal yang kecil-kecil kayak gini. Tuh kalian tengok isinya warna kuning, rasanya pun manis, legit. Aduh pokoknya ini kasta tertinggi durian yang ada di kebun ayah guys kalau menurut aku. Biasanya durian ini tuh paling duluan jatuh daripada durian yang lain. Nah pas terjadi bencana kemarin ya, durian ini guys yang duluan jatuh. Sekarang kata abang aku duriannya tinggal dikit lagi. Tapi tak kenapa ya, aku setelah di pondok itu malah nggak terlalu selera makan durian guys. Mungkin karena udah muak ya kan lihat durian yang bertumpuk-tumpuk kayak gini. Nah ternyata yang lagi di kebun itu ada mama aku juga. Mama aku lagi mau bikin joruk guys. Nah karena aku juga kesini pengen bikin joruk juga ya, jadi aku ikutan deh bikin joruk sama mama. Joruk itu sih kalau di daerah aku namanya durian yang difermentasi gitu loh guys. Durian yang udah tanpa biji, jadi biasanya tuh dibikin tempoyak, atau kalau di daerah aku biasanya dibilang asam durian. Ini aku ambil satu-satu. Gak tahu ya guys, aku pas di kebun ini tuh gak terlalu selera banget lihat durian, padahal banyak banget ini durian yang enak-enak. Padahal nih ya, sebelum kebun duriannya ayah aku ini berbuah, aku tuh udah sering banget beli durian orang, bahkan hampir tiap hari beli guys. Tapi ternyata pas udah di kebun aku malah gak selera nih lihat durian. Nah ini dia guys, joruknya udah aku ambil. Aku juga packingin isian durian aja, jadi nanti mudah ya kan bawanya. Karena rencananya aku pengen bikin asam padeh durian. Jadi nih aku ambil daun kunyit dan juga asam daun. Ada yang pernah masak nggak pakai asam daun ini? Terakhir kali aku makan masakan asam podeh pakai daun asam ini itu waktu zaman sekolah dulu. Nah nanti aku mau masak lagi pakai daun asam ini. Nah di sini kita mau pulang ya guys, kita pulang duluan karena cuacanya udah gluduk-gluduk dan mau hujan. Posisinya ini juga udah gerimis rintik-rintik gitu. Jadi daripada nanti kehujanan, jadi kita pulang duluan. Awalnya tadi Pak Su kan cuma bawa durian ya. Jadi aku udah gak sanggup bawa plastikan tadi, jadi ku suruh aja Pak Su buat bawain. Nah ini kita pulangnya nggak lewat jalur yang pertama pergi tadi ya, karena jalannya itu agak semak. Ini kita lewat jalur yang bisa naik Honda itu. Cuma di sini bentukannya udah berubah karena terjadi longsor. Dan di sini tuh kami kehujanan ya guys. Ada petir juga, jadi aku tuh nggak sempat ngerekam pas kami lewatin longsoran ini. Ini videonya aku lanjutin pas kita lagi di simpang. Tadi pas di jalan mau turun ya, Pak Asu tuh jatuh dan ini tangannya kena durian. Tadi tuh aku takut banget pas turun ke sini ya guys, ada petir soalnya. Kalau tadi nggak hujan lebat ya guys dan nggak ada petir, aku bakal videoin gimana ekstrimnya jalan
yang kami lalui tadi. Bener-bener jalurnya itu rawan longsor dan tanah itu pada retak-retak. Syukurnya kami udah sampai ke sini dan ini rencananya kita mau pulang aja. Karena dari tadi itu kita udah diguyur hujan. Di sini Pak Su coba ngambil mantel dan nawarin sama aku, tapi karena aku udah basah ngapain lagi pakai mantel ya kan. Langsung aja lah kita pulang. Nah, pas pulang ini aku juga gak videoin ya karena kalian lihat aja hujannya sederas apa. Dan pas melewati desa Huta Godang yang terkena banjir kemarin ya, kami dapat kabar kalau air di Garoga itu naik. Pantes aja pas di jalan tadi di desa Huta Godang itu sepi banget. Padahal tadi siang itu panas dan banyak banget warga yang lagi bersihin rumahnya. Tapi karena dapat kabar bahwa air Garoga naik kembali, jadi ini pada ngungsi lagi guys. Ya Allah, di sini banyak warga yang berlarian. Mungkin mereka udah trauma ya kan mendengarkan air naik. Nah, pas kita lagi di Pertamina ya, ini Pak Su tadi mau ngisi bensin sambil mau makan sate dulu. Alhamdulillah di Batang Toru sih stok BBM itu aman ya guys, cuma ya masih ngantri panjang. Nah, karena udah hujan-hujanan dari kebun tadi ya, jadi kami makan sate dulu. Oke deh guys, see you next video.